Kepada Karida, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Allah yang memiliki langit dan bumi, dan Allah yang menciptakan kami. Sungguh kami bersyukur untuk kebaikan dan pertolongan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam hidup kami. Secara khusus pada hari ini kami boleh melihat dan menikmati bagaimana Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan boleh mempertemukan kami di dalam persekutuan PMK Perkantas Salatiga ini ya Tuhan. Walaupun kami hanya dapat bertemu secara virtual, namun itu tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan menyembah Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh hati dan jiwa kami. Kami mau sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh meneguhkan, menguatkan, bahkan mengevaluasi kami, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kami serahkan seluruh ibadah secara khusus di dalam mendengarkan firman ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam hati pribadi kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke. Baik teman-teman, saya izin share screen. Oke. Baik, sebelumnya saya mau menyapa kita semua. Shalom dan selamat pagi. Sepertinya kita tidak terlalu banyak ya, jadi Kak Rida bisa panggil satu-satu gitu ya. Halo Margaret, salam kenal ya. Halo Kak. Oke, halo Devi. Devi yang hubungin kakak ya? Kak, halo Kak. Ya. Halo Kak Yulan, apa kabar Kak Yulan? Halo Kak Rida, baik-baik Kak. Oke, semangat ya Kak Yulan ya. Kak Rida, makasih. Halo Kak Trivena. Halo Kak. Oke, ini yang Perkantas Salatiga hostnya siapa? Tora ya? Halo Tora. Si Tora nggak bersuara nih. Ya, halo Kak. Oke. Halo Silva. Silva di mana? Di Salatiga ya? Halo Kak, lagi di Palangka Kak. Oh, lagi di Palangka ya? Oke. Ya. Halo Kak Vanka. Halo Kak. Kak Vanka lagi di mana? Di mana? Oke, salam kenal ya. Dan Kak Nisra. Halo Kak Nisra. Halo Kak, halo. Kak Nisra apa kabar? Salam kenal ya Kak. Ya baik Kak, salam kenal juga. Oke, baik teman-teman. Lama tidak bergabung ya di dalam ibadah atau PU Perkantas Salatiga ya. Nah teman-teman, hari ini kita bersyukur, tapi dari tadi sebenarnya kakak bertanya-tanya nih, kok kami cuma 9 orang gitu ya. Pengurus boleh sharing nggak sih? Maksudnya biasanya kalau PU itu memang kuantitasnya sedang menurun ya? Gimana? Ya Kak, ditambah dengan hari ini itu kebetulan ada kegiatan LDKM di kampus. Jadi kebanyakan itu sedang ikut kegiatan Kak. Oke. Thank you ya Devi ya. Oh, jadi hari ini ada kegiatan ya LDKM ya. Mungkin itu salah satu yang membuat secara kuantitas kita tidak banyak ya, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita pada hari ini. Oke, baik teman-teman, tema yang diberikan kepada kita hari ini yaitu mengenai sukacita sejati. Ya. Sukacita sejati. Nah, ketika kita berbicara mengenai sukacita, tentu yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di benak kita mungkin adalah rasa bahagia atau rasa senang, seperti itu ya. Atau banyak hal yang bisa kita pikirkan, seperti itu.
Tapi ada satu pertanyaan yang mau Kak Rida tanyakan buat teman-teman gitu. Kira-kira kalau Kak Rida boleh bertanya gitu ya, kira-kira yang sering menjadi alasan kita untuk bersukacita apa ya? Gitu. Ada yang mau berbagi nggak gitu? Ketika di dalam kehidupan ini kan kita mungkin sering mengalami sukacita ataupun mungkin mengalami kesedihan dan yang lain sebagainya. Nah, kalau kita mengalami sukacita, kira-kira itu alasannya selalu apa ya gitu? Apa aja sih alasan bagi kita supaya kita bisa bersukacita gitu? Ada yang mau sharing nggak? Gitu. Contohnya Kak Rida, saya bersukacita kalau uang bulanan saya diberikan banyak oleh orang tua saya. Gitu. Kak Rida, saya bersukacita kalau saya punya banyak teman seperti itu. Teman-teman boleh sharing nggak? Gitu. Kak Rida mau dengar dari Margaret lah dulu ya sebagai MC, gitu ya. Halo Margareta. Halo Kak. Kalau dari saya, kalau merasa sukacita itu kalau pas kalau bermain futsal. Soalnya saya kan hobinya futsal. Nah itu kalau turnamen atau sparring-sparring begitu, yang kalau menang itu pasti nanti saya senang sekali, bahagia sekali. Oke. Tapi kalau kalah atau dari tim lain yang mungkin ada kesalahan waktu bermain begitu, itu pasti pulang dari lapangan pasti dirinya itu minta ampun, pasti nanti kasih salah diri sendiri. Itu karena latihan tidak serius, itu karena kalau latihan suka menggila-menggila bercanda begitu. Tapi kalau ketika menang, itu pasti bahagianya itu, sukacitanya itu 200% lah Kak. Oke. Sama kayak kemarin itu ketika kami turnamen di Semarang. Nah di situ itu kalah. Tapi ya sudahlah, kecewanya ada, tapi ya ada senang juga, bahagia juga karena bisa tambah pengalaman begitu Kak. Bisa bermain dengan senior-senior yang lebih dari saya begitu. Itu Kak dari saya, kalau saya bahagianya kalau pas main futsal itu Kak. Oke, thank you ya Eta ya. Kakak Baik manggilnya Kak. Eta ya. Ya Kak. Oke, Eta itu bersukacita kalau dia menang ya main futsal gitu ya. Sukacitanya bahkan berkali lipat gitu ya. Ada kepuasan, ada sukacita tersendiri ketika dia menang kalau bermain futsal. Tapi kalau kalah justru kebalikannya ya Eta ya. Sedih gitu ya, lemas gitu ya. Ya oke, itu wajar ya, itu manusiawi ya, seperti itu. Ada hal-hal yang membuat kita sangat bersukacita, tapi ada juga hal-hal yang membuat kita benar-benar kecewa, seperti itu dia. Karena katanya sukacita dengan kekecewaan itu bersahabat, tuh, berdampingan, gitu ya. Nggak selamanya di dalam hidup ini kita terus bersukacita, gitu. Dan nggak selamanya juga di dalam hidup ini kita mengalami kekecewaan atau duka cita. Gitu. Semuanya itu silih berganti. Nah, Kakak mau tanya lagi nih, gitu ya. Kira-kira apa sih yang sering menjadi alasan kita bersukacita? Ada yang mau sharing? Kakak mau dengar dari Kak Yulan dulu deh. Kak Yulan, apa sih alasan Kak Yulan bersukacita? Aku sih kalau ketemu orang. Gimana, Kak? Aku senang kalau ketemu orang. Oke. Terus kalau menyelesaikan tugas-tugas itu aku juga senang. Gitu. Oke. Lagi ya Kak. Apa lagi Kak Yulan? Ketemu adik-adik itu aku senang. Gitu aja sih Kak Rida. Oke, Kak Yulan itu, makasih ya Kak Yulan ya. Ya Kak. Kak Yulan itu bersukacita kalau Kak Yulan ketemu orang-orang, ketemu banyak orang gitu ya. Kayak ada kepuasan tersendiri, kebahagiaan. Kak Yulan juga bersukacita kalau dia ketemu adik-adik di pelayanan mungkin, adik-adik siswa gitu ya, adik-adik mahasiswa. Lalu Kak Yulan juga bersukacita ketika bisa mengerjakan, menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Dan itu menjadi contoh alasan ya, salah satu alasan atau beberapa alasan yang membuat Kak Yulan pada akhirnya bersukacita. Gitu. Nah, Kakak mau dengar satu orang lagi deh. Satu orang lagi, sorry. Siapa ya?
Eh, Kak Nisra, apa sih yang jadi alasan kakak bersuka cita, Kak? Boleh Kak Nisra? Banyak sih Kak. Mm-mm. Kalau keinginannya tercapai, Mm-mm. seperti nilainya bagus, Oke. terus karena sudah di akhir semester, jadi lebih banyak waktu sama teman-teman juga, sama KTB, terus sukacita kalau bisa lancar KTB sama adik-adik juga Kak. Oke. Kak. Ada lagi Kak? Itu aja Kak. Oke, makasih ya. Nah, kalau Kak Nisra tadi sukacita kalau nilainya IP-nya bagus gitu ya. Dan ini juga sukacita bagi kita ketika jadi mahasiswa dan mendekati alumni gitu ya. Kita nggak pungkiri nih, wah waktu saya tamat nih saya harus punya nilai yang bagus gitu. Lalu Kak Nisra juga bersukacita ketika punya banyak teman, ketika lancar KTB dan memimpin KTB. Ini alasan Kak Nisra untuk bersukacita. Dan kalau Kak Rida tanya teman-teman yang ada di sini apa alasan bersukacita, tentu kita punya banyak alasan ya. Banyak alasan di hidup ini, di dunia ini yang membuat kita pada akhirnya bersukacita gitu. Nah, teman-teman sama seperti yang teman-teman tadi sampaikan ya. Apa sih yang sering menjadi alasan kita untuk bersukacita gitu? Ini tadi bagian-bagian yang mungkin juga sering terjadi di dalam hidup kita. Saya bersukacita kalau karena saya sudah diberkati oleh Tuhan, gitu ya. Diberkati oleh Tuhan sampai saat ini saya boleh kuliah, saya boleh bergabung di PMK Salatiga, saya punya banyak teman, saya sehat. Itu salah satu contoh alasan, bukan contoh, tapi alasan kenapa kita bersukacita, gitu ya. Lalu yang kedua, alasan kita bersukacita yaitu karena mungkin ya saya bersukacita Kak Rida karena saya punya papa dan mama yang baik sama saya, yang perhatian sama saya, papa dan mama yang benar-benar mendidik, mengajari saya dengan penuh kasih sayang gitu ya, yang selalu memberikan perhatian, yang setiap hari nanya kabar, menelpon saya, seperti itu. Lalu apalagi sih yang sering menjadi alasan kita bersukacita? Ya mungkin karena secara ekonomi, finansial kita punya hidup yang berkecukupan gitu ya. Kita tidak berkekurangan secara ekonomi. Orang tua mengirimkan uang uang belanja gitu ya, uang bulanan setiap bulan itu cukup, bahkan mungkin lebih dari cukup gitu. Mungkin ada itu yang menjadi alasan kenapa kita bersukacita. Nah, ini tadi juga alasannya Kak Nisra ya. Karena nilai atau IP saya tinggi, Kak. Saya ya bersukacita gitu. Saya senang, Kak, karena memang target saya nih ketika saya kuliah, saya harus punya nilai atau IP yang tinggi. Gitu. Lalu, Kak, saya bersukacita nih karena saya punya pacar. Pacar saya itu ganteng, baik, atau pacar saya itu cantik, Kak. Terus pacar saya itu pintar bernyanyi dan yang lain sebagainya. Mungkin itu juga adalah bagian dari alasan kita kenapa kita bersukacita. Kak, saya juga bersukacita karena saya merasa Tuhan memberikan kecerdasan atau kepintaran kepada saya. Walaupun pada dasarnya kita semua itu diciptakan Tuhan sebenarnya nggak ada yang bodoh ya gitu. Semua kita diciptakan dengan akal dan pikiran yang berasal daripada Tuhan gitu. Teman-teman ada banyak alasan ya. Sekali lagi ada banyak alasan di dunia ini yang membuat kita bersukacita. Di dunia ini akan banyak hal alasan-alasan yang kita boleh rasakan gitu ya. Mengapa kita mengalami sukacita? Nah, sebelum kita lanjut, sebenarnya sukacita itu apa gitu? Apa sih sebenarnya makna atau arti daripada sukacita itu sendiri? Nah, kalau Kak Rida lihat di dalam KBBI ya, gitu. Apa sih makna atau dasar dari sukacita ini? Lalu Kak Rida baca-baca di dalam KBBI dikatakan bahwa sukacita itu adalah artinya suka hati, bukan suka-suka hatinya ya, tapi hati yang bersuka seperti itu ya. Lalu sukacita itu adalah girang hati,
Lalu sukacita itu juga artinya adalah kegirangan. Itu berarti ketika bersukacita dengan kata dasar sukacita itu artinya bersuka hati dan bergirang hati. Nah, lalu apa itu sejati? Gitu ya. Kalau sejati itu di dalam KBBI kalau Kak Rida lihat itu artinya adalah hal yang sebenarnya. Gitu. Berarti itu sesuatu hal yang tulen, sesuatu hal yang asli, sesuatu hal yang murni, yang tidak ada campurannya. Jadi Kak Rida mencoba memahami makna dari sukacita sejati itu sebenarnya apa. Gitu. Nah, setelah Kak Rida mencoba memahami, ternyata sukacita sejati itu kalau kita boleh artikan, itu artinya adalah hati yang bersuka, hati yang senang, hati yang girang, tetapi kegirangan itu dalam makna yang sebenarnya. Kegirangan atau kegembiraan yang murni, kegembiraan yang benar-benar terjadi, yang asli. Gitu. Jadi sukacita sejati itu tidak dibuat-buat. Gitu. Sukacita sejati itu lahir dari hati yang benar-benar senang, bahagia, bergembira. Gitu. Dia muncul, keluar dari dalam diri kita, dari dalam hati kita. Gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai sukacita sejati, itu berarti bukan sukacita yang sekali lagi dibuat-buat. Gitu. Tetapi sukacita sejati itu adalah sukacita yang benar-benar hadir, ada dari dalam hati kita, dari dalam diri kita. Ada sukacita sejati yang terpancar. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kira-kira apa sih yang menjadi alasan bagi kita sebagai seorang Kristen kita mengalami sukacita sejati itu sendiri? Nah, sebelum ke sana, teman-teman pernah nggak ya, Kak Rida suaranya false gitu, tapi ada satu lagu ya, mungkin teman-teman tahu, kita sering nyanyi kan, kita sering nyanyi lagu tentang sukacita, gitu. Tapi sering sekali ketika kita nyanyi lagu sukacita tuh, kita nggak mengekspresikan bahwa diri kita itu sedang bersukacita, gitu. Contohnya nih kalau kita mungkin PU-nya nggak virtual, kita PU-nya secara langsung gitu ya. Contohnya kita nyanyi lagu yang ref-nya bersuka, bersuka dalam Tuhan. Nah, itu kan mengajak kita untuk bersuka di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Tapi sering sekali kita nyanyi kalau bersuka, tapi kita nyanyinya penuh dengan pergumulan gitu ya. Kita nggak menunjukkan ekspresi bahwa kita itu bersukacita di dalam Tuhan. Bersuka, kita lemas gitu. Bersuka dalam Tuhan. Nah, kita nggak ekspresikan itu. Nah, teman-teman ternyata ketika kita mengalami sukacita sejati, memiliki sukacita sejati, seharusnya hal itu terpancar di dalam diri kita. Kenapa? Karena sukacita sejati itu sekali lagi dia tidak sesuatu hal yang dibuat-buat. Tetapi sukacita sejati itu adalah sesuatu hal yang murni, yang berasal dari dalam, lalu diekspresikan dengan sukacita. Seperti itu dia. Nah, teman-teman, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, sebagai orang yang sudah hidup baru, sebenarnya apa yang menjadi sukacita sejati bagi kita? Kita tidak memungkiri bahwa di dunia ini ada banyak sekali lagi alasan bagi kita untuk bersukacita. Tetapi ada alasan yang paling penting kenapa kita harus bersukacita dan kenapa kita memiliki sukacita yang sejati. Nah, yang pertama adalah bahwa di sini kakak mengatakan ada banyak alasan. Namun alasan terbesar mengapa kita harus memiliki sukacita sejati adalah karena kita sudah ditebus, diselamatkan melalui kematian Yesus Kristus. Tidak ada sukacita yang lebih besar selain daripada itu. Nggak ada sukacita yang lebih besar selain daripada kita sudah ditebus, diselamatkan melalui apa? Melalui kematian dan karya keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dan itu menjadi satu-satunya alasan ya, yang secara teologis yang kita bisa rasakan sampai saat ini bahwa kita
mengalami sukacita sejati. Tentu teman-teman, kakak percaya bahwa kita yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus, percaya kepada Kristus, dan mengalami keselamatan sejati yang berasal daripada Yesus Kristus. Kristus sudah hidup dan berdiam di dalam diri kita. Tuhan Yesus adalah salah satu alasan bagi kita kenapa kita harus memiliki sukacita yang sejati itu sendiri. Ini alasan terbesar. Ini alasan yang paling besar di dalam kehidupan kita. Bahkan tidak ada alasan lain ya yang lebih besar selain daripada ini. Kenapa kita harus memiliki sukacita sejati itu? Yaitu sekali lagi, mungkin ini bukan pertama kali kita dengar. Tetapi kita mau diingatkan bahwa sukacita sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan sukacita sejati itu dapat kita rasakan, dapat kita miliki ketika kita sudah mendapat keselamatan dan karya penebusan dari Yesus Kristus itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mau disampaikan bahwa sukacita kita itu sebenarnya atau seharusnya itu tidak dibatasi oleh kegembiraan atau kebahagiaan-kebahagiaan yang ada. Sukacita sejati itu tidak dibatasi oleh kegembiraan atau kebahagiaan kita, serta sukacita itu tidak bergantung kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita. Ya, sukacitanya kita nggak hanya bergantung kepada kondisi atau hal-hal yang ada di sekeliling kita. Sukacita kita itu nggak hanya sebatas seperti yang kakak sampaikan di awal tadi, gitu ya. Sukacitanya kita itu nggak hanya sebatas di sini saja. Gitu. Tetapi sukacita sejati yang bisa kita alami, yang bisa ada di dalam hidup kita, lebih daripada alasan-alasan yang ada di dunia ini. Itulah sukacita yang sejati. Lalu selanjutnya teman-teman, walaupun kita mungkin sering ya diperhadapkan dengan persoalan, dan persoalan itu datang silih berganti, kita tidak akan pernah dikalahkan oleh keadaan-keadaan yang pada akhirnya membuat kita kehilangan sukacita sejati itu sendiri. Nah, teman-teman, saya teringat ya, gitu. Saya mau sharing. Kak Rida mengajar di salah satu kampus di Medan ya, di UPH gitu, UPH kampus Medan. Nah, Kak Rida itu punya mahasiswa itu kebanyakan orang Chinese ya, gitu, dan mereka itu beragama Buddha. Ada 85-90% mahasiswa UPH kampus Medan itu adalah orang Chinese dan mereka itu beragama Buddha. Nah, teman-teman, di sana juga Kak Rida memimpin small group atau KTB gitu ya, KTB. Lalu adik-adik KTB Kak Rida ini ketepatan adalah pengurus SGS, kalau kita tuh contohnya pengurus PMK gitu ya, pengurus yang mengurusi pelayanan kampus gitu. Mereka adalah orang-orang yang belum beragama Kristen secara KTP ya, identitas secara KTP gitu. Tapi mereka adalah orang-orang yang bertumbuh dan mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Dan yang menjadi pergumulan mereka sekarang adalah bagaimana pada akhirnya mereka boleh menyampaikan Injil kepada keluarganya, kepada papa mamanya, kakak dan adiknya, dan supaya mereka menjadi keluarga Kristen dan keluarga yang mengenal Kristus. Nah, suatu saat ketika kami small group ya, kami berbicara mengenai Yesus gitu ya. Temanya tentang keselamatan, jaminan keselamatan gitu. Lalu Kak Rida bertanya kepada salah satu mereka gitu ya, bukan salah satu tetapi di kelompok itu. Lalu saya bertanya seperti ini, teman-teman, atau ada satu adik KTB namanya Jili gitu ya. Jili, apa sih yang menjadi alasan kamu gitu? Kenapa sih kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu? Kan kamu bukan berasal dari keluarga Kristen, kamu itu berasal dari keluarga Buddha, dan kamu bukanlah punya basic keluarga yang ya percaya kepada Tuhan.
Lalu satu jawaban yang pada akhirnya membuat saya secara pribadi itu terpesona gitu ya. Lalu dia bilang seperti ini, mana ada sih Miss di dunia ini gitu ya, kan nggak ada Miss di dunia ini satupun yang rela mati, rela menderita, rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita selain daripada Tuhan Yesus. Lalu Miss, apa sih alasan lagi bagi saya untuk tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Lalu apa sih Miss yang menjadi alasan saya lagi untuk menolak bahwa kasih atau sukacita sejati itu hanya berasal daripada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Waktu itu saya benar-benar merasa bahwa ya terpesona dengan kebaikan Tuhan gitu ya. Dia yang bukan berasal dari keluarga Kristen, melihat, memaknai bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan, pribadi, yang rela menderita untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan dia berkata bahwa ketika saya hidup di dalam Kristus, maka saya menemukan satu kebaikan Tuhan. Saya menemukan satu sukacita yang selama ini saya tidak pernah temuin, yaitu sukacita sejati yang berasal daripada Tuhan. Itu menjadi sebuah kesaksian dia ketika kami small group, ketika saya memimpin KTB. Gitu. Jadi ada sukacita tersendiri yang dia rasakan. Ada sukacita sejati yang dia rasakan ketika dia sudah hidup di dalam Tuhan. Sukacita yang selama ini dia tidak pernah dia rasakan. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan hidup di dalam Kristus, maka dia mengalami sukacita sejati yang berasal daripada Tuhan. Itulah tadi, makanya Kak Rida katakan bahwa tidak ada alasan terbesar di dunia ini selain daripada bahwa sukacita sejati kita itu berasal daripada Yesus Kristus melalui kematian dan penderitaan yang dia rasakan dan memberikan karya keselamatan kepada kita manusia yang berdosa. Lalu teman-teman, walaupun kita sering diperhadapkan dengan persoalan gitu ya, dan persoalan itu sering datang silih berganti, seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang sudah memiliki sukacita sejati yang berasal daripada Tuhan itu, maka kita tidak akan pernah dikalahkan oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Gitu. Jangan pernah meletakkan sukacita kita, jangan pernah meletakkan kebahagiaan kita, jangan pernah meletakkan sukacita sejati kita itu di luar Tuhan. Gitu. Jangan pernah mau dikalahkan oleh keadaan-keadaan yang ada. Gitu. Teman-teman, di dalam Yakobus 1 ayat 2-3 dikatakan bahwa ujian terhadap imanmu itu mendatangkan kebaikan. Orang Kristen itu seharusnya melihat bahwa persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi itu sebagai bagian dari proses pemurnian iman kita. Kita nggak pungkiri ya, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup, ketika kita diperhadapkan mungkin ya ada banyak ya, mungkin kalau Kak Rida tanya kepada teman-teman yang ada di sini, apa sih pergumulan kalian saat ini? Mungkin masing-masing kita punya pergumulan. Mungkin pergumulan keluarga, mungkin relasi kita dengan orang tua, atau mungkin relasi antara orang tua kita, atau mungkin pergumulan masalah keuangan atau ekonomi, mungkin masalah sakit penyakit, atau mungkin kita punya pergumulan teman hidup, kita punya pergumulan tentang pelayanan, tentang studi, atau mungkin pergumulan mengenai panggilan hidup. Kita merasa bahwa ya hidup saya kok gini-gini aja ya Tuhan. Mungkin ada banyak hal, ada banyak persoalan atau pergumulan yang kita hadapi saat ini teman-teman. Tapi satu hal yang mau disampaikan kepada kita bahwa
segala sesuatu yang terjadi, Tuhan izinkan sebagai bagian dari proses pemurnian iman kita. Sehingga pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidup kita tidak menghilangkan sukacita sejati yang ada di dalam diri kita. Dan selanjutnya dikatakan juga bahwa orang yang percaya kepada Kristus, dia juga tidak akan pernah membiarkan hidupnya dibelenggu oleh keadaan. Dia tidak akan pernah membiarkan sukacita yang sejati yang sudah ada di dalam hidupnya itu pada akhirnya padam. Karena apa? Karena keadaan-keadaan yang mungkin menjadi sebuah persoalan, pergumulan di dalam hidupnya, yang pada akhirnya membuat dia mungkin merasa jauh, merasa jatuh, dan pada akhirnya menjauh daripada Tuhan. Nah, teman-teman, apa sih kata Alkitab tentang sukacita? Kita boleh buka ya. Kita buka Mazmur 16, ayat 1-11. Kakak minta satu orang boleh membacakannya. Mazmur 16 ayat 7-11. Siapa yang bersedia? Saya, Kak. Oke, silakan. Mazmur 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih ya, Devi ya. Teman-teman, di dalam Mazmur 16 ayat 7-11 ini adalah salah satu mazmur ya, yang diberikan oleh Daud gitu ya, kepada Tuhan gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Lalu di dalam ayat 8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Di dalam ayat 8 ini, kita melihat bagaimana pemazmur melihat Allah dan bergantung kepada Allah dan melihat bahwa Allah adalah sumber kehidupannya. Dia tidak menantikan yang lain, tetapi dia senantiasa memandang kepada Tuhan Allah, sang pemilik kehidupan itu sendiri. Sehingga ketika hatinya tertuju kepada Allah, ketika hidupnya tertuju kepada Allah, maka di ayat 9, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Ketika hidup kita, ketika hati kita, ketika pikiran kita tujukan kepada Allah, memandang kepada Allah, maka ada satu hal yang kita dapatkan, yaitu selain daripada kekuatan, kita mendapatkan sukacita di hadapan Allah. Dan kita bisa bersorak-sorai di hadapan Allah. Jadi, kalau ditanya apa sih alasan bagi kamu supaya kamu bersukacita gitu? Alasan utama saya bersukacita adalah karena saya punya Allah, karena hidup saya bergantung kepada Allah, karena saya selalu memandang Allah sebagai Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan saya. Pemazmur menyatakan hal ini kepada Tuhan. Dia katakan, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jiwanya bersukacita dan bersorak-sorak, dan tubuhnya diam dengan tentram ketika dia berserah dan bergantung serta memandang hanya kepada Allah. Lalu di dalam ayat yang ke-11 juga dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ketika seseorang bergantung dan hanya memandang kepada Allah, maka Tuhan sendiri yang akan
memberitahukan kepada kita tentang jalan-jalan kehidupan kita. Dia akan terus menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya teman-teman, orang yang punya relasi yang intim dengan Tuhan, hanya orang yang memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, sekali lagi, hanya mereka lah yang bisa mengerti dan melihat apa kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Bagaimana mungkin kita mengatakan, wah ini kehendak Tuhan, Kak Rida, padahal kita tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengatakan, Kak Rida, contohnya nih case-nya yang paling sering nih, tentang teman hidup. Contohnya pacaran nih. Kamu yakin bahwa itu adalah calon teman hidup yang Tuhan sudah berikan kepadamu atau tunjukkan kepadamu? Yakin, Kak? Saya yakin ini adalah jawaban doa saya, atau mungkin saya yakin bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Padahal dia tidak pernah mengujinya di dalam doa. Padahal dia tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan ini kehendak Allah, ini kehendakmu, sementara dia tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, pemazmur memiliki relasi yang baik, relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga dia mengatakan, engkau selalu memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dan di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Pemazmur mengatakan, teman-teman, di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan, ada sukacita yang berlimpah-limpah, yang tidak dapat diambil oleh siapapun, yang tidak dapat direbut oleh siapapun, yang tidak dapat dikalahkan atau dibelenggu oleh keadaan apapun. Sukacita itu akan tetap ada di dalam hidup kita, karena alasan kita bersukacita adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mau melihat dari Mazmur 32 ayat 11. Satu orang boleh membacakannya? Ada yang boleh membacakannya? Baik, saya Kak. Oke, silahkan Eta. Mazmur 32 ayat yang ke-11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Oke, thank you ya Eta. Nah, di dalam Mazmur 11 di dalam Mazmur 32 ayat 11 dikatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang yang jujur. Pemazmur mengatakan bahwa orang-orang yang penuh dengan kebenaran, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, orang-orang yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, maka mereka harus bersukacita dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Kak Rida sekali lagi mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya alasan bagi kita di dunia ini untuk tidak bersukacita. Kenapa? Karena sukacita sejati itu sekali lagi sudah ada di dalam diri kita ketika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sukacita sejati itu seharusnya tidak boleh dikalahkan oleh kondisi dan keadaan apapun. Lalu pertanyaannya, wajar nggak sih Kak Rida kalau kita kehilangan, atau bukan kehilangan ya, merasa di satu waktu kita seperti nggak punya sukacita? Wajar ya. Gitu. Mungkin ketika kita punya pergumulan berat, ketika mungkin kita kehilangan orang tua, bagaimana mungkin saya bisa bersukacita, Kak Rida? Gitu ya. Ketika kita mungkin ya punya banyak persoalan-persoalan hidup, bagaimana mungkin saya bisa bersukacita, Kak Rida? Mungkin di saat itu kita seolah-olah kehilangan sukacita sejati itu. Tapi sebenarnya dia tetap ada. Karena alasan sukacita kita adalah Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya seperti Kak Rida katakan tadi, orang yang sudah percaya kepada Kristus, ya, kebahagiaan atau kegembiraan atau sukacitanya itu tidak bergantung kepada keadaan atau hal-hal yang ada di sekelilingnya. Nah, lalu yang ketiga,
Di dalam Filipi 4 ayat 4, teman-teman boleh kita buka Filipi 4 ayat 4. Satu orang boleh membacakannya? Silahkan. Oke, Filipi Oke, satu orang. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oke, makasih ya Kak Trivena ya tadi yang baca ya. Iya, Kak. Oke. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini adalah salah satu surat yang disampaikan atau pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Bukan berarti ketika Paulus menyampaikan surat ini, dia sedang dalam keadaan sukacita, secara kasat mata orang melihat. Paulus mengalami penderitaan. Dia dipenjara di Roma beberapa kali. Dia mengalami penolakan. Dia mengalami sakit penyakit. Dia mengalami penderitaan. Tetapi dia masih sanggup mengatakan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan, bersukacitalah. Kak, mampu nggak sih saya mengatakan kepada orang-orang di sekitar saya, kepada adik-adik saya, adik-adik KTB saya, untuk tetap bersukacita, sementara saya sendiri sedang tidak bersukacita? Paulus, di tengah-tengah penderitaan yang dialami sekalipun, di tengah-tengah persoalan hidup, di tengah-tengah banyaknya tantangan di dalam pekerjaan pelayanan, pengabaran Injil, dia sanggup mengatakan hal itu kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sebab Tuhan sendiri adalah satu-satunya alasan kenapa kita harus bersukacita dan memiliki sukacita sejati itu. Sekali lagi teman-teman, mungkin ada banyak alasan di dunia ini yang membuat kita pada akhirnya bersukacita. Tapi satu alasan yang paling besar, sekali lagi mungkin sering kakak katakan dari tadi, yang menjadi alasan utama kita adalah sukacita sejati yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kamu bisa mengalami sukacita itu. Di dalam Tuhan sekalipun kamu ada di dalam penderitaan, ketika kamu menjadikan Tuhan menjadi tempat engkau berlindung, ketika engkau menjadikan Tuhan bahwa Tuhan itu berdaulat di dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami sukacita sejati yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya teman-teman, yang menjadi pertanyaan terakhir bagi kita adalah, sebenarnya siapa sih yang memampukan kita untuk kita tetap hidup di dalam sukacita sejati itu sendiri? Mungkin kalau secara manusia, persoalan pergumulan yang kita hadapi membuat kita pada akhirnya tidak mampu bersukacita dan hidup di dalam sukacita sejati itu. Tetapi ada satu lagi pribadi yang pada akhirnya menolong kita untuk kita boleh bersukacita dan memiliki sukacita sejati di dalam Tuhan. Yaitu siapa? Roh Kudus. Teman-teman, hari Minggu lalu adalah hari turunnya Roh Kudus ya, Pentakosta gitu. Kita diingatkan, kita merenung kembali kira-kira kenapa Tuhan memberikan roh penghibur kepada kita. Yaitu untuk memberikan kekuatan kepada kita. Untuk memberikan damai sejahtera, untuk menolong kita, untuk terus memberikan kekuatan supaya kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita dimampukan untuk hidup mengerjakan pelayanan Allah. Dan kita dimampukan untuk selalu bersukacita, yaitu memiliki sukacita sejati itu sendiri. Teman-teman, kita buka Yohanes 14, ayat 16 sampai 17. Boleh satu orang membacakannya? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dan nanti ayat yang ke-26.
Boleh satu orang? Saya aja. Oke, silahkan. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terima kasih ya Kak Vanka ya. Nah, teman-teman, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan, aku akan mengutus roh penghibur kepadamu. Dia tidak meninggalkan kita di dunia ini sebagai yatim piatu. Dia berikan, Bapa berikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan kepada kita. Supaya Roh Kudus itu juga katanya mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Supaya Roh Kudus itu juga mengingatkan kita tentang semua yang telah dilakukan oleh Yesus untuk kita. Jadi, kita bersyukur ya. Kita bisa mengalami sukacita sejati itu. Kita dimampukan untuk terus bersukacita, memiliki sukacita sejati itu. Karena Roh Kudus, roh penghibur yang Tuhan berikan itu, memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu hidup di dalam sukacita sejati. Untuk memberikan kekuatan kepada kita, bahkan di tengah-tengah kelelahan kita, di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, supaya kita tetap memiliki kekuatan dan berpengharapan kepada Allah. Lalu yang kedua, teman-teman, karena itu dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus berjuang mengalami pertumbuhan rohani sebagai buah daripada kehidupan kita, sebagai buah daripada bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus. Dan kita selalu hidup di dalam hikmat dan selalu hidup di dalam pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Ya. Pertumbuhan rohani adalah bagian terpenting di dalam kehidupan kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semakin hari kita harus semakin rindu diperbaharui. Semakin hari kita harus semakin rindu untuk semakin mengenal Kristus dan semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Sehingga teman-teman, sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Karena itu milikilah sukacita sejati yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan biarlah dia menjadi satu-satunya alasan sukacita sejati di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, melalui firman ini kita sama-sama belajar bagaimana kita selalu memiliki sukacita sejati, dan sukacita sejati itu hanya berasal daripada Tuhan. Dan sukacita sejati itu hanya ada ketika kita hidup dan terus bergantung dan melihat bahwa Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah ada yang akan merebut sukacita sejati itu dari diri kita. Sebab Roh Kudus yang Tuhan boleh berikan itu memberikan kekuatan dan penghibur kepada kita. Supaya kita kuat dan supaya kita tetap memiliki sukacita sejati itu sendiri. Kiranya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau terus berjuang, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan teman-teman, termasuk saya, untuk selalu hidup di dalam sukacita yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan boleh ingatkan kepada kami,
bagaimana seharusnya kami hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana seharusnya kami memiliki sukacita sejati yang berasal daripada Allah itu sendiri. Tidak ada sukacita yang lebih penting di dunia ini. Bahkan tidak ada sukacita yang lebih besar di dunia ini, selain daripada sukacita sejati yang berasal daripada Allah itu sendiri. Bahkan satu-satunya alasan kenapa kami harus bersukacita dan memiliki sukacita sejati itu adalah ketika Yesus Kristus mau menyelamatkan kami dan mau mati dan menderita untuk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu itu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk sukacita sejati yang Allah berikan kepada kami. Kuatkan, mampukan kami Tuhan, supaya kami bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan dan membagikan sukacita sejati itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kiranya firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami, menolong kami untuk terus berjuang, untuk terus haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau terus dibentuk oleh Tuhan dan mengalami pertumbuhan rohani hanya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah. Amin.